Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kita Studio Let's Great Together. Masih dalam acara Komipara. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Weta Kartika. Let's go to the video. Dari mana berarti yang? Privilege keluarga yang mendukung. Iya, jadi berkarya. Sebetulnya jadi kalau boleh dibilang bapak ibu saya itu guru SD. Jadi sebetulnya tidak mampu-mampu amat. Tapi anehnya ya bapak saya itu selalu menyisihkan penghasilannya itu untuk membeli kertas dan alat gambar. Itu selalu. Ya nggak tahu juga. Mungkin bagi bapak saya itu ya itu juga bagian dari sesuatu yang harus diseimbangkan gitu. Kebutuhan primer, sekunder, tersier kan berarti itu kan ya. Tapi saya ingat banget dari kecil tuh meskipun tidak mampu itu pasti ibu saya masih meluangkan beli komik. Wow. Iya, pasti koleksi komik, pasti beliin buat kami anak-anaknya. Dan nggak pernah melarang, malah jadi kayak Conan baru nih gitu. Oh. Aneh ya? Kenalin dong. Makanya bener serius, ibu saya itu guru. Soalnya kan kalau sewajarnya ya, bahkan kita komik yang baca komik biasanya dilarang. Iya. Belajar jangan baca komik, nanti mau jadi apa kan biasanya Iya. seperti itu ya. Kalau ini Padahal malah... bapak ibu saya guru. Oh. Guru SD tadi bilang tadi kalau zaman saya ingat SMP lah paling ya. Kalau SD sih saya agak lupa. Ingat kalau bapak saya itu pernah dulu, bapak saya itu kan penulis juga, nulis apa ya kayak sebenarnya lomba sih. Kalau dulu zaman Dikbudnya bikin lomba menulis untuk guru, bapak saya ikut. Sekali-kali menang misalnya ya, nanti dibawa ke Jakarta, pulang-pulang itu beli komik-komik bekas di Pasar Senen tuh. Ada Tiger Wong apa-apa satu gepok tuh pulang. Ntar nih kadang-kadang dapat goodie bag juga lah setiap kali lomba itu, komik-komik terjemahannya Gramedia tuh Agatha Christie apa. Jadi dari rumah itu suplai buku komik itu dari kecil nggak berhenti. Nah, alat gambar juga. Jadi kertas, sebenarnya kertas tuh mahal zaman dulu. Tapi nggak tahu, bapak saya tuh selalu punya untuk ngetik, dia nulis sama saya gambar, kami adik-adik saya juga gitu. Jadi punya, ya itu buat saya itu privilege. Padahal nggak mampu. Malah jadi kalau tetangga beli bakso kita nggak bisa beli, tapi beli kertas. Gitu dari kecil, dari terus sampai SD, SMP, SMA, kuliah mungkin saya udah mandiri lah, maksudnya udah kayak autopilot gitu. Iya. Tapi sebetulnya ngomik pun mulainya betul-betul ya itu ya kan 2011 saya baru merilis karya pertama. Sebelumnya ya saya komik itu tugas kuliah. Dreamcatcher tuh ya? Ya, Dreamcatcher itu 2011. Tapi sebelumnya itu komik itu ya benar-benar tugas kuliah aja. Jadi ada mata kuliah komik tuh di ITB tuh. SKS kecil lah. Kalau sekarang katanya udah lebih gede tuh. Kata si Bud Kalon tuh. Jadi kalau sekarang udah mulai gede. Dulu tuh masih kecil SKS-nya. Yaitu paling di situ untuk menyalurkan hobi apa mungkin ya. Nah, tapi baru benar merilis karya ya di situ. Nah, tadi kan mungkin modalnya apa gitu ya. Mungkin saya udah curi start tadi. Dari orang tua sudah ada keluarga udah ada dukungan, ada fasilitas. Jadi itu mungkin privilege ya. Katakanlah misalnya saya nggak punya itu gitu, background seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak sekarang punya jalannya. Soalnya kalau ngomongin curi start udah nggak bisa juga ya kan. Saya kan udah duluan dengan tanda kutip tadi udah dilatih gambar dari kecil. Bapak saya senang berkesenian apapun, bapak saya termasuk main gamelan. Kebudayaan, iya. Jadi makanya kalau ada channel horor suka nyebutin malam-malam gue denger suara gamelan gitu. Di rumah saya tiap malam dengar suara gamelan. Bapak saya latihan selentem. Nanti dengar suara wayang. Atau ada profesi tadi guru SD. Terakhir sih waktu SD guru SD bapak ibu saya. Tapi terakhir bapak saya udah jadi pengawas, ibu saya jadi kepala sekolah begitu pada momentum mereka pensiun ya. Jadi usia 60 ya. 60 apa 63 gitu pensiunnya. Itu bapak saya sebagai pengawas, ibu saya sebagai kepala sekolah. Udah selesai, sekarang udah di rumah nyantui lah gitu. Jadi ya itu tadi latihan. Nah, jadi mungkin itu garis start yang saya punya. Ya kan? Jadi udah dibuka ya. Ya, tapi perlu diketahui juga saya itu tinggal di Kebumen yang supply ya. Kebumen kan sebetulnya kan kota satelit. Ya, itu tadi maksud saya itu. Jadi mau bilang jauh dari peradaban pada saat itu ya takut. Enggak, pada saat itu ya saya harus akui karena dulu itu saya juga bingung nih nyari komiknya dulu di mana ya. Dulu cuma ada toko, ini saya sering cerita nih, di Kebumen itu ada satu toko buku Varia namanya.
Varia itu ngejual komik yang dibeli sama yang suka itu yang punya tokonya. Jadi ngerti nggak maksudnya? Jadi dia nggak beli based on apa yang dia suka aja di kulaan lah istilahnya. Kuratoru berarti. Semacam kurator ya. Mereka kan hanya beli yang mereka suka. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, saya beli ya seleranya Varia itu apa? Pet Labor waktu itu kayak gitu. Jadi begitu kayak gitu. Jadi itu masa lalunya begitu. Nah, kenapa saya mulai ini? Karena saya suka sebetulnya. Jadi mungkin ini kayak mungkin remeh kali ya. Soalnya saya nggak muluk-muluk, saya nggak punya sesuatu, standar saya itu sangat rendah. Yang penting komik saya itu bisa dibaca orang itu saya udah seneng. Sehingga nanti kalau, nah masalahnya kan gimana caranya biar orang bisa baca dan sambil seneng perasaannya. Seneng nih kontekstual, maksudnya yang seneng horor ya baca horor seneng, terlepas dia takut apa enggak, tapi kan seneng kan. Iya. Jadi intinya adalah saya gimana caranya bisa mendeliver kesenangan itu udah puas. Nah nanti kan jadi ada bonusnya. Oh orang jadi beli dapat income. Nah mungkin berapa yang terhalang untuk atau tidak bertahan lama mungkin karena bercita-citanya agak ketinggian. Misalnya aku mau seriesnya 1000 series atau mungkin ya gitu muluk lah. Jadi tidak salah tapi pastikan juga ada kayak semacam pencapaian jangka pendek kayak gitu mungkin atau gimana ya. Jadi kayak sesimpel disederhanakan dulu aja sih gitu sih. Nah itu bikin saya agak survive gitu. Jadi saya pendek aja dan saya kan nggak pernah mulai sesuatu berdasarkan pokoknya gini, sorry tak ubah kalimatnya, saya hanya mengerjakan sesuatu yang saya senangi. Saya lagi seneng science fiction misalnya, saya akhirnya approve gagasan H2O Reborn. Nah jadinya bikin science fiction. Pengen horor iseng aja bikin Journal of Terror. Di konsep, tentu saya di konsep ya, itu technical. Tapi bekalnya adalah ya tadi, saya hanya seneng dulu. Jadi saya nggak kegoda yang lain. Alex Izaki lagi bikin action, gue bikin action apa ya? Enggak kayak gitu. Jadi saya nggak ngelihat sekeliling, saya benar-benar berfokus ke internal aja. Itu sih yang mungkin ya sampai sekarang. Jadi itu kemudian dapat bonusnya banyak. Ternyata orang yang suka dengan apa yang saya bikin atau lebih spesifiknya subgenrenya itu menarik. Kayak misalnya ya Kemala misalnya, itu horor tapi ada pesan moral kayak nasihatnya, terus ada sejarahnya. Saya ngebayangin di kepala ini sebenarnya kalimatnya Dewi Lestari. Dewi Lestari di itu kenapa bikin Supernova? Karena dia pengen ada buku seperti itu di toko buku tapi nggak ada barangnya. Ya udah gua bikin aja. Sama, saya tuh pengen bikin sejarah yang ada unsur komik horor yang ada unsur sejarahnya, ada unsur macam-macamnya. Nggak ada barang ya tak bikin aja. Kayak gitu. Jadi saya membuat sesuatu yang saya sukai gitu. Fokusnya ke internal, udah pakai kacamata kuda tuh. Habis itu sampai kelar, udah gitu. Ini maksudnya untuk mengantisipasi supaya nggak terlalu terdistraksi mungkin ya. Karena ada bukunya tuh Stolen Focus, jadi orang nggak kayak gampang banget. Kayaknya itu aja deh. Ya kelar udah lagi. Iya. Tapi mungkin kebetulan dan kemampuan Mas Weta memang sudah pas sehingga pasar menerima apa yang Mas Weta suka kan. Ya. Kalau Mas Weta ada backup plan nggak? Misalkan rencana ini, ternyata kok nggak suka, terus akhirnya harus gimana gitu Mas? Pasti. Kebetulan kan, kalau yang saya lihat kan di sini enggak juga banyak sebetulnya kayak gitu mah tergantung. Kayak gini dulu, kita harus pahami dulu. Jadi berkarya itu harus holistik. Holistik itu artinya jangan cuma berwawasan produk, tapi juga berwawasan market. Ya kan. Jadi karena orang kadang-kadang kan ini yang saya takut disalahartikan tentang kacamata kuda tadi. Kacamata kuda itu maksudnya berfokus berkarya, fokus berkaryanya. Tapi kalau dalam konteks berwawasan, kamu luas, berwawasan produk dan berwawasan market. Saya mau cerita satu judul yang dulu tayang di Ciayo, Love Bird Diary. Sekarang ada di Webtoon, tapi tiket harian dan sudah ada cetaknya, tapi baru 2 volume, aslinya trilogi itu. Itu anunya Grey juga nggak? Ya, yang di universe-nya Dharma dan Zara tapi itu. Jadi nanti trilogi yang ketiga itu tahun depan. Mungkin perkiraannya sih puasa atau menjelang lebaran lah. Nah, dulu itu editor saya namanya Yasinta Karins, Yasa. Mbak Yasinta ya. Rilislah Love Bird Diary itu di Ciayo, terus dilihat waktu itu saya ngasih pertama tuh 15 chapter pertama kalau nggak salah. Saya 15 chapter saya kasih,
Terus tayang per minggu ya kalau nggak salah. Seminggu 2 kali apa kalau salah. Lupa deh saya. Pokoknya tayang. Terus viewernya turun. Drastis. Terus benar ada yang salah nih kayak gitu. Karena kan ya view itu bagian dari keberhasilan berarti kan. Akhirnya ya Sinta diskusi sama saya, apa ya Sinta, gimana kalau ini dimajuin Mas, karena muncul karakter yang kayak jadi gini, stabil banget Dharma Zara, terus muncul satu karakter yang mendisrupt, jadi plotnya jadi bergoyang, plotnya jadi bergerak. Nah ini kelamaan nih Mas, gimana kalau kita majuin? Saya menghilangkan, ngedrop 6 chapter. Iya, udah drop aja ini Harus bertele-tele. diikhlaskan ya, soalnya memang keadaannya memang mengharuskan seperti itu. Bukan di drop, sorry, di merge. Jadi ada yang di merge, ini tak merge aja, di merge aja ini. Jadi yang tadinya nabung jadi nggak nabung gara-gara harus bikin chapter baru. Jadi tidak semulus itu. Jadi semua selalu ada tantangan gitu. Jadi apa ya yang bikin ini lagi Wanara itu dulu kan tayang online di Mako.co 2011 itu. Season 1 saya udah bilang ke editornya Wahyudi Lestadi namanya. Wahyudil panggilnya, si Udil. Dil, ini pokoknya gua mau dulu satu lagi yang namanya Mas Uwi Mantovani. Dia tuh jebolannya yang bikin koloni itu, yang menggagas koloni, inisiator koloni. Saya mau berfokus pokoknya season 1 itu ngebentuk Wanara kayak gitu. Yang arc 1 yang bukunya merah itu. Ngebentuk Wanara. Setelah direview mereka ada survei gitu kan. Sweat ini Wanara terlalu cowok banget, shonen, kayak nggak ada perempuannya gitu ya, ada perempuan tapi dan disurvei lagi yang lucu itu. Kemarin saya juga ngomong di Daris tuh di panggung waktu diwawancara di situ di panggung Komipara, saya cerita juga dulu aneh itu saya bikin karakter 4 ya di Wanara yang muscle si Brata itu tak pikir dia yang bakal jadi idolnya cewek, itu proyeksi saya, ternyata salah. Yang disukai malah Seta. Jadi cewek-cewek suka yang imut kecil. Ya kan aku juga bingung kan. Nah, berarti kan beda semua antara wawasan pasarku dengan fakta. Oh, beda ternyata ya. Oh, ya wes kalau gitu. Nah, akhirnya di arc kedua gimana lu fokusin ke Seta tapi tambahin gendis. Cewek, maksudnya biar love interest istilahnya. Jadi biar marketnya itu kalau cewek itu suka pacok-pacokan istilahnya suka ada berjodoh sama siapa kayak gitu. Jadi itu seru. Itu akan mengekspansi marketnya Wanara pada saat itu. Asumsinya benar terjadi. Jadi tidak seperti langsung mulus juga, enggak. Saya banyak banget masukan, saya banyak belajar. Ya itu tadi maksud saya. Jadinya kan saya enggak cuma berwawasan produk. Saya juga berwawasan pasar, berwawasan market itu dari sisi penikmatnya maupun teknik pemasarannya gitu. Jadi itu data semua buat saya gitu. Kayak kemarin paling terakhir itu saya survei ke Mala. Saya udah tayang pas kayaknya in the middle penayangan season 3 deh, saya bikin survei penasaran gitu. Soalnya apakah dugaan saya dari membaca komen itu kan ada dugaan kayaknya tesis saya mungkin begini sih orang-orangnya karakteristiknya. Biar yakin lah saya bikin survei, lempar survei Google Form. Bener ternyata 86% pembaca webtoon Kemala itu perempuan late millennials. Jadi ibu-ibu yang dari kuliah sampai punya anak 1. Punya anak 2 lah. Pokoknya late millennials lah. Ya, lahiran 86 tuh 95-an. Karena memang dari demografi pembaca webtoon sendiri memang perempuan. Nah, itu kayak limpahannya aja gitu. Sisanya laki-laki gitu. Tapi itu otomatis data penting kan. Berarti saya harus ngapain nih, sukaannya apa mereka gitu. Itu menjadi pertimbangan besar. Itu hampir semua ilmu itu saya pakai hampir semuanya ya. Seideal apapun karya saya, ketika kan wah idealis banget karyanya, belum tahu ya. Dapurnya di dalamnya itu hasil riset iya lengkap. Jadi itu based on karya sebelumnya sih. Misalnya kayak Seta tadi, orang tuh suka sentral karakter yang memang ini Alex Hiryak yang ngomong malah. Meskipun kamu bikin 4 karakter, kamu harus nge-spotlight 1. Iya, jadi kalau 4-4-nya nanti terlalu ini, yang lain tuh supporting aja. Gitu. Semi supporting lah, meskipun kalau di Wanara kan kayak Super Sentai waktu itu aku tanya ke Zaki soal dia teman diskusi juga kan, Zak, kalau aku mau bikin Super Sentai ini kan 5 nih. Gimana caranya aku ini? Gampang, tetap sentralnya 1 aja. Biasanya pilih yang paling cupu kayak gitu. Biasanya itu kan lebih mempermudah karena itu representatif pembaca. Pembaca kan tidak tahu universe-nya. Dan itu juga
masalah juga ya yang bisa diselesaikan dalam komiknya itu kan. Betul. Itu problem. Konfliknya. Ya, itu problemnya. Itu pencetus problem gitu istilahnya. Nah, itu kayak gitu. Jadi saya banyak berdiskusi dengan orang. Nah, itu biasanya saya pakai di next projectnya, kayak misalnya aku mau bikin Pusaka Dewa nih. Pusaka Dewa universe-nya sebenarnya udah lengkap banget, tapi saya mau mulainya kok susah banget apa ya gitu. Jadi saya butuh dari gagasan itu dimulai 2017, gagasan Pusaka Dewa. Baru rilis itu salah. 2008 saya menggagas Pusaka Dewa, baru rilis 2017. 2015, sorry. Pokoknya 7 tahun. Terus sekitar 7 tahunan tuh baru sebelum S2 jalan ya? S1, pas S1 Pas saya S1 bikin ya? Pusaka Dewa itu S1. Pas Dan Pusaka Dewa itu akhirnya jadi tesisnya Mas. Iya, tesis saya Pusaka Dewa itu, tapi judulnya Keris Tanding. Keris Tempa. Nggak ada prototype aja itu game. Nah, gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya komik saya kok belum rilis, nggak apa-apa. Maksudnya itu kita nanti ada satu ilmu yang hanya bisa dikrek oleh waktu, pengalaman. Waktu juga kadang-kadang. Jadi waktu itu konteksnya usia. Kayak kadang-kadang nanti emang belum saatnya, kayak nasihatnya Andre Taulani ke anaknya. Tapi aku pengennya tuh bayarin cewekku. Enggak, belum saatnya, lu tuh masih siswa kayak gitu. Nanti ada masanya gitu. Nah, banyak orang yang menurutku, opiniku pribadi sih. Kreator itu banyak yang kayak pengen nge-skip chapter ini, bisa nggak sih? Aku pengen langsung chapter itu. Sabar. Menurutku sabar aja. Nanti eventually kita akan reach that destination, that point, bukan destination, sorry. Kita akan melewati titik itu gitu, akan ngerti nanti pasti itu. Jadi Selama memang tetap konsisten ya. Oh iya dong, itu kan itu nggak usah disebut lah. Seharusnya itu kan persyaratan basic kan harusnya. Iya. Gitu. Jadi itu tidak usah masuk jadi persyaratan, menurutku itu kayak default system aja. Gitu. Jadi jangan menganggap itu sebagai instalasi gitu. Udah itu default system dong. Kalau aku pengen motret pakai kamera iPhone, ya punya iPhone-nya dulu gitu. Jadi iPhone itu part of dari sistem itu. Jadi istiqomah itu jangan disebutin ke sini, nanti takutnya mundur lagi malah. Iya, udah itu default system. Kalau kamu berkarya ya istiqomah sudah gitu. Gitu sih. Temennya Panji banget. Jadi nggak cuma berkarya, tapi di dalam karya itu juga ada penelitian, mungkin masih basic ya, tapi tentang pasar itu penting ya Mas. Enggak sekedar gambar berkarya aja sampai sebuta sama sekitar, enggak. Ini mungkin enggak kita ubah deh pola pikirnya. Jadi jangan, ini namanya konsep bukan berkarya deh. Berkehidupan holistik namanya. Jadi nggak hanya sekedar berkarya. Jadi berkarya itu nyambung ke banyak hal. Jadi jangan, itu holistik kok. Jadi kayak pengalaman hidup. Makanya ada yang bilang, aku berkarya apa ya? Hidupmu penuh masalah nggak? Iya, ya udah ceritain masalahmu, tapi pindahkan ke dalam fiksi. Itu kan jadi relate, kamu jadi bisa curhat, tapi tidak terlalu bukan buku diari kan? Itu kamu, aku tak bikin karakter representatif aku siapa ya? Nah gitu. Kayak gitu aja, jadi makin dekat. Itu sebetulnya personalitas diri itu bagus kok, kita jadi punya POV kan. Tapi kita jangan jadi tanda kutip egois. Kalau egois nanti jadinya semua POV-nya dari kamu, padahal kita sebagai representatif karakter di situ, tapi kita bisa menciptakan karakter lain, misalnya jadi karakter mentor. Aku butuh orang yang nasihatin aku nih di cerita ini. Nah gitu loh. Jadi kayak gimana ya karakteristik orang si mentor ini? Ya berarti kita lihat ke sekeliling siapa yang bisa mementori kita, pelajari ininya itu. Itu ilmunya Hilman Hariwijaya kalau nggak salah, yang bikin Lupus. Ya kan susah bikin yang udah karakter representatif dari orang yang ada aja gitu. Boim, gusur temennya. Udah terus dia inget-inget dari masa lalu, Vivi Alone apa ya, kita anak 90-an jadi tahu. Jadi gampang itu merepresentasikan. Gitu. Itu sih mau jadi holistik. Jadi menurutku kan kita kecuali ya bikin karya untuk diri sendiri. Oh iya, beda lagi. Ya itu monggo gitu, buku diari kan jadinya. Kalau kita memang kan jelas, misalnya saya mau orang lain tuh baca lebih jauh lagi ya. Saya mau kaya dari karya itu. Ya dong. Saya kan mau liburan. Ya memang itu kan. Loh, bukan munafik. Ya? Salah kalau bilang itu munafik. Loh, masa kamu nggak berwawasan sampai batas air itu? Justru kamu tujuan akhirnya, kalau Fazami yang bilang ya licensing lah, kamu udah nggak ngapa-ngapain, jual license doang aja. Kayak gitu. Jadi Stanley udah almarhum ya, tapi di akhir masa hidupnya dia udah tinggal menikmati hasil licensingnya dia, atau Todd McFarlane misalnya
dia udah buka lini McFarlane khusus toysnya, ya udah dia tinggal create lagi Green Lantern McFarlane Toys yang versi, ya udah dia tinggal nikmatin pundi-pundi uangnya aja gitu. Nggak, maksudku itu menurutku tidak perlu berpandangan negatif yang kayak gitu. Justru kita munafik jadinya memasukkan unsur negatif. Menurutku gini, itu part of system tadi. Nah, jadi wawasan produk dan wawasan market, ya masa outputnya bukan itu? Gimana sih gitu? Jadi tujuan kita kan kayak di Komik Para ya sold out itu tadi, betul. Berarti kan orang dari curiosity sampai ingin memiliki, ingin mengoleksi dan nantinya nggak dijual kolprinya, kan ngerti nggak maksudnya? Kan juga ada tuh komik, gua nggak mau ngoleksi ini lagi, kayak gitu. Nggak akan gua jual ini koleksi. Nah itu kan bagian dari barang yang collectibles yang nggak akan dilepas. Berarti karya itu, karyamu maksudnya, itu berharga banget di hati pembaca. Kayak gitu loh levelnya. Iya. Sebetulnya gini, waktu awal itu kalau bisa, kan saya bilang tadi, berkaryalah karena senang dulu. Pertama itu sudah tapi punya wawasan tadi, market. Tapi minimal jangan langsung menargetkan punya ini segini. Ini ya ini kata Alexis gitu ya, ini pengalaman pribadi aja. Karena dari hasil kami berkarya awal-awal maksudnya itu ya nggak langsung datang si uang itu. Unless commission, beda lagi itu. Jadi tolong bedakan antara berkarya dan bekerja. Kalau bekerja commission, gue dapat duit, oh ya nggak apa-apa, udah pasti. Justru kalau nggak dapat duit, tisu itu. Lu ya dong, nggak bayar lu, spoil aja, spill. Nah kayak gitu. Jadi beda kalau berkarya yang memang itu karyamu pribadi, copyrightnya 100% punyamu, atau kamu kelola sendiri, atau lewat penerbit pun itu masih hakmu gitu. Beda ini tidak selalu langsung mendapatkan si uang itu, tapi kan dapat. Ya. Tapi tidak langsung, tidak mungkin tidak langsung besar atau tidak langsung ada juga sih kadang-kadang kita bisa. Tapi ya jangan menyerah. Jadi terus sebentar nggak laku. Tar dulu, bener nggak kamu menargetkan itu? Atau kamu salah naruhnya? Kamu jualan pisang kamu taruh di misalnya tempat dagang baju, ya kamu malah dijauhi karena bau. Dilalari misalnya, ya berarti salah naruh. Bisa jadi berarti kan bukan salah produk. Makanya ada ya bikin karya, dia nggak mau baca, bener itu target marketnya nggak. Nah kayak gitu loh. Jadi itu yang saya maksud dengan wawasan pasar itu maksudnya tidak perlu rumit kok sebetulnya. Jadi yang mau baca itu siapa gitu. Bisa nggak kalau kayak gitu saya survei dulu. Survei itu tidak selalu valid mentah-mentah nanti. Dan upayakan sebetulnya sebelum melakukan survei pun kamu udah punya gagasan dulu. Namanya gini, kalau kita mau memanfaatkan AI, ChatGPT or anything lah ya, itu kamu harus punya gagasan dulu sehingga karsanya di kamu itu hanya tools. Sama dengan survei itu tools aja, jadi membantu gitu. Tapi misalnya gini, aku mau bikin komik, aku udah punya konsep nih Kak, ini science fiction, ya nggak apa-apa. Sekarang pasar science fiction itu siapa usianya? Kamu mending tanya surrounding deh, nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya nggak ada yang ngisi surveiku, ya tanya sebelah dulu lah kayak gitu. Jadi dan ini mungkin nih efektif nggak ya, jadi ada istilah funnel marketing. Jadi kayak downline, jadi orang memarketkan ke satu orang yang suka banget, dia akan nyebar kayak gitu. Mendingan cari satu orang yang memang jadi suka banget sama karyamu. Niche nggak apa-apa loh. Siapa yang bilang ya Burger Kill apa siapa yang pernah ngomong nggak apa-apa pasar lu niche, yang penting hardcore. Ya mendingan yang beli 10 orang tapi harga produkmu 1 juta. Ya. Jadi mau dia foto pack. Iya, jadi waktu itu ada foto konsernya Burger Kill apa Koil ya, aku lupa deh, pokoknya antara itu deh. Pernah ngomong begitu. Ya mending marketmu segitu tapi hardcore beli terus itu, ya mending begitu kan, jelas. Nah gitu. Jadi ini banyak sekali spektrumnya. Dan tidak bisa berhenti belajar. Misalnya kayak gini nggak laku, jangan menyerah dulu gitu. Itu bagian dari proses gitu. Ntar dulu, kenapa nggak laku ya? Oh mungkin aku macam di tempat yang salah. Minta kritikan. Biasanya ya, kalau awal-awal tuh egonya masih tinggi banget tuh. Nggak terima kritik. Terima. Tidak menerima kritik. Kalau kamu tidak menerima kritik, kamu harus menerima fakta. Bahwa itu? Ya apapun faktanya. Kalau nggak laku, ya terima dong. Jangan nggak terima fakta tapi nggak terima kritik juga, terima fakta atau salah satunya. Gitu. Itu sih. Jadi menurutku ya buka peluang. Gimana sih kalau istilah kalau awal-awal tuh
tadi saya baru ngomong sama siapa ya, Ferdian kalau nggak salah. Jadi kalau awal mulai berkarya itu pernah nggak lihat orang atraksi narik pesawat Boeing pakai gigi? Pernah lihat ya? Lama. Pertamanya kayak narik terus mundur pakai gigi, itu atraksinya ada, orangnya leher beton. Terus kelarik pas udah berjalan dia akhirnya gampang. Kenapa? Karena itu energi kinetiknya udah ya udah jalan gitu. Iya, Kamu udah ngerti gitu tarikan. Waktu awal-awal ya berat, tapi makanya saya bilang modalnya seneng. Kalau kamu nggak dapat uang, kamu dapat senengnya. Kalau udah kamu nggak seneng, ikut-ikutan karena Uangnya nggak dapet, stres. uangnya nggak dapat stresnya doang. Jadi gunanya apa Anda berkarya? Berkarya kan ngasih makan batin, masa batinnya masih tetap kosong? Oh, masuk akal sih. Iya. Masuk akal kayak gitu. Pertama batinnya penuh dulu, habis itu perutnya akan mengikuti. Menurutku ya pengalaman sih, Iya. pengalaman aja. Butuh waktu Iya. dan pengalaman juga. Nah, kalau Mas Panji kan dulu pernah ngomong ya, barang itu bisa dijual asalkan kita tahu marketnya. Iya. Kalau menurut Mas Weta percaya nggak kayak gitu? Misalkan komik seperti apapun tetap bisa laku terjual kalau dia tahu menempatkan di market yang mana. Ya, gampangnya gini, pasar itu kita memang tidak bisa nebak. Saya sering bikin perumpamaan ini. Mungkin kalau yang sudah kecewa semoga tidak kecewa. Udah mendengar semoga tidak kecewa mendengarnya lagi. Jadi bagi saya pasar komik itu seperti kolam ikan yang keruh. Kolam ikan, Kolam ikan keruh. Saya lempar pur ikan, keluar lele. Cebluk, pur ikannya dimakan lele nih. Oke. Saya lempar potongan tempe, cebluk, ada geramehnya juga. Makanya potongan tempe saya kasih daun lumbu misalnya, dimakan ikan lain gitu misalnya. Ada ikan nilanya misalnya. Terus saya lempar potongan roti dirubung ke cebong. Jadi semuanya sebetulnya itu ada yang mengonsumsi. Jadi kita ngefitnya bener aja ngasih makannya menurutku ke sasaran yang tepat. Makanya tak bilang dulu waktu saya mau bikin pusaka dewa, lebih tepatnya Raga Sukma, mau bikin Raga Sukma sama Alex Zaki itu ada satu celetukan lucu juga dari teman saya. Kan saya Mas Zaki udah yakin yuk bikin Padepokan Raga Sukma yuk. Perkumpulan komikus pendekar. Saya gitu role play habis itu jadi pendekar semua. Bikin. Nah, pas mau bikin itu ada teman kita nyeletuk, komik pendekar, siapa yang mau baca? Ya. Wajar orang bilang kayak Apa-apa. gitu. Jawabanku simpel banget. Yes, ya nggak ada yang baca, orang belum ada komiknya. Makanya tak bikin dulu. Kita coba dulu aja. Iya, begitu dibikin ada tuh yang baca. Tapi sebelum membuat itu, Ya, kan belum tahu nih ada atau enggak. Yang penting kita buat dulu aja. Ada apa ya? Clue-clue, mungkin ada nih. Makanya saya buat ini, atau ya enggak, ya bodo amat, yang penting kita buat dulu aja, tes pasar dulu aja, atau gimana? oke. Yang pertama yang tidak bisa dipungkiri, waktu itu saya bikin sama Alex Zaki, kami udah punya fans. Ya, Itu agak licik. itu juga sudah privilege juga. Itu privilege kan. Ya. Tapi kayak gini, mohon manfaatkan kayak gini. Kita tuh berjejaring offline dan online sebetulnya. Ya kan? Berkomunitas. Di Bandung itu setidaknya waktu itu ya kami bikin, kita udah sering ngumpul sama orang-orang yang sama itu, berkomunitas aja gitu. Kita lama-lama tahu interestnya lah. Terus pasti ada irisan yang pasti berpotensi menikmati komik kita. Minimal menikmati karyanya Alex Zaki atau Sweta Kartika sebagai kreator. Lu bikin apa, gue baca deh. Pertama ya. Oke, dapat dulu itu. Kalau aku kan orang awam, kamu berkomunitas lah. Nanti minimal komunitas-komunitasmu yang baca. Ini Komik Para salah satunya gitu loh. Wah, dulu waktu kami memulai paling popcorn sih. Tapi waktu itu pun kayaknya gimana ya? Sekarang itu kayak wadah itu ada semua. Yang online pun ada Karya Karsa gitu. Jadi menurut saya aneh kalau ketika memulai sesuatu dengan sespesifik apapun genre atau tema, takut. Itu menurutku aneh karena ruang pajangnya banyak banget. Komunitasnya banyak banget, bahkan ya sampai ini nggak tahu, mungkin usia aku kali ya. Jadi aku kalau buka YouTube lagi pengen relaksasi gitu ya, aku buka orang mancing cuy. Aku nggak seneng mancing, tapi aku ngedeleng orang mancing. Kok kala-kala, jadi aku ada playlist di YouTube itu yang kayak relaksasi. Ada dua jenis tuh. Yang pertama yang kereta api doang, aku diam kayak orang bego aja. Kan the nothing box kalau laki-laki punya ya. Usia saya. Terus bapak banget itu. Ya, nah terus ada yang hobiis, jadi mancing atau modif Hot Wheels. Ya nontonnya seneng aja gitu. Padahal mikir-mikir, modif Hot Wheels. Kalau orang circle yang di luar circle apa ngerti sih kayak gitu? Atau mancing deh. Orang mancing di pantai selatannya
yang kemudian jadi idenya Kemala itu pantai selatannya Jawa ini daerah mana tuh Pangandaran. Orang pada mancing, aku nontonin oh kayak gitu vegetasinya, akhirnya masuk ke webtoon Kamala tanpa sadar gitu. Tapi nonton itu iya ya, ini orang apa nyangka dia ini hobi komunitas mancing, ternyata pas dibuka aja googling grup di Facebook, wah lengkap komunitas reptil Jawa Tengah. Oh spesifik lagi Salatiga. Ada burung peleci. Nggak ngerti ya, burung peleci yang kecil segini kayak kolibri. Gak tahu. Oh itu ya, nggak tahu kan? Ada enggak, maksudnya gini loh, kamu sespesifik apa, jangan, ini dunia terlalu luas untuk kita menjadi cuntel, Jangan terkungkung di kolammu sendiri. iya gitu jadi ya. yang ngerasa tidak ada yang menyayangiku. Enggak dong, ada teman yang satu se-creepy apapun idenya pasti ada yang kurang lebihnya sama ya. Waktu saya nemu Alex Herzaki, apa iya yang kayak dia waktu itu jarang banget, dia nemu saya juga jarang yang kayak saya kayak gitu. Artinya jadi Takdir mempertemukan. iya kayak rival dan partner sekaligus gitu. Jadi bisa jadi satu udah bikin sesuatu aja. Waktu itu bikin ya satu modalnya tadi nama, yang kedua paling tidak ada irisan action. Kan genrenya action. Temanya pendekar. Yang belum pengen banget tak bikin adalah tema pendekar genrenya romance. Oh. Loh, Mas Juli seperti itu. Gelatik. Gelatik itu gitu masih ya? family. Romance nih, romance tuh kayak Return of Condor Heroes. Oh, Atau semua novel-novel Korea, Cina itu novel pendekarnya itu romance justru. Justru percintaan itu malah. Ada yang Kingdom juga. Apa sih istilahnya kalau di Joseon? Itu kan pendekar tapi kerajaan dan lebih banyak drama kayak gitu. Ini belum ada di Raga Sukma. Pengen aku malah. Aku pengen bikin itu romance soul, gelutnya dihitung jari. Romance-nya jauh lebih banyak, ini yang belum tak develop. Oh, soalnya semua genre kayaknya udah ada ya. Olahraga juga ada. Ya tuh, Anang tuh, Semarak. Semarak, macam-macam sudah ada semua. Ya. Menarik sih tapi. Iya, memang itu. Nah, satu lagi gitu mungkin ya, yang mungkin satu lagi ditambah juga mengenai tadi wawasan pengistilahan, karena banyak yang masih menyangka tema dan genre itu sama. Padahal tuh beda. Genrenya apa? Genre ya paling action gitu. Jadi nggak ada genre superhero. Tema superhero iya, tapi kalau genre tidak selalu. Gitu. Ya itulah kurang lebih sih. Oh ya, paham. Lah, ini Mas Sweta kan sudah istilahnya cetak sudah kenyang, webtoon digital juga oke. Kalau menurut Mas Sweta, kita pertama memulai karya sebaiknya Ya, kalau mau yang minimal modal ya. Kalau saya sendiri kan pertama langsung cetak komik birawa saya itu. Dan ya mungkin lumayan bagus lah, nggak segede tapi lumayan bagus. Cuman kalau menurut Mas Sweta nggak usah ini sih, menurutku itu suka-suka aja sih, tergantung sukanya apa. Kalau karena ada yang generation yang memang di awalnya udah langsung webtoon gitu. Jadi dia ngertinya scroll down. Ya nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksain, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. Terserah itu mas. Sebenarnya itu Aku digoblok-goblokin komunitas. enggak, bukan masalah gitu. Ngapain? Nggak, ini yang kalau ngomong Mas Sweta. bukan masalahnya kalau punya harta untuk mencetak, ya not why. Dan sekarang juga ada cara supaya kita nggak ngeluarin duit sama Pre-order. sekali kan, pre-order kan. Iya, ya dan udah, pre-order itu nggak kita ambil uangnya, kita gulung lagi buat Distribute. cetak lagi Ya, kan. dipindahin untuk jadi pemanfaatan saya production. cetak segini nggak ada uang keluar sama sekali. Yes. Dan itu saya apa ya? Goblok-goblok. Enggak sih, bisa aja. Sekarang itu zamannya webtoon. Enggak, jadi gini maksudku, ini juga saya takutnya ini jadi penghalang orang berkarya juga. Jadi menurut saya ya, di dunia kreasi itu menurut saya ya, Iya, itu iya. nggak ada boleh dan nggak boleh menurutku. Ini terlepas dari norma atau apapun. Jadi sebenarnya lu mau mulai dari pantat doang dulu juga bisa. Jadi mau berkarya, aku mau bikin halaman endingnya, boleh, itu siapa yang larang? Mas, As long as it works lah. sekarang malah kebiasaan malah di tengah dulu, di hampir ending dulu kayak gitu ya, untuk Siapa? buat hook di komik-komik kan biasanya seperti itu kan sekarang kan. Terserah. Itu Duwer duluan. itu saya belajar dari ini sih, mentor tesis saya waktu S2 itu Pak Andar Bagus itu bilang, Pak saya begini-begini nggak kronologis. Oh nggak apa-apa, dalam berkarya itu tidak harus ngumpulin teori dulu. Kadang-kadang lu udah jadi produk finalnya, nanti diimbuin teori-teori yang cocok, sekiranya pas, selama tidak bertabrakan berarti works gitu. Kalau misalnya bertabrakan, ya udah berarti ada yang perlu diubah. Jadi nanti ada revisi gitu. Jadi
dalam industri kreatif itu metode atau apa tentu ada yang namanya kaidah. Ya. Kaidah itu kayak ya mungkin saklek ya, kayak kamu belajar anatomi dulu untuk bisa sampai ini. Kalau di SpongeBob itu gambar yang ini untuk jadi lingkaran ya, tolol sih itu teman. Adalah ada satu kaidah namanya yang harus dipenuhi, kayak bahwa komik itu komunikasinya bagus, dia penyampaian ceritanya sehingga orang lebih ngerti gitu. Oh kalau misalnya nggak memenuhi kaidah ya buktiin aja di pasar. Banyak kok yang terbantah, akhirnya kaidahnya bikin kaidah baru jadinya. Terciptalah kaidah baru. Berarti yang genre ini harus seperti ini. Jadi tercipta kaidah baru. Saya mau cerita dulu sedikit mungkin mengenai project saya dulu bareng Noise, collaborationnya bareng Noise. Noise itu sebuah aplikasi suara ya, kayak Spotify. Spotify tahu. Noise approach saya untuk bikin series. Waktu itu disebutnya audio series. Kalau dulu mungkin sandiwara radio. Karena waktu masih awal, jadi mereka modalnya masih sedikit waktu itu. Ini meskipun sandiwara radio, tapi nggak bisa pakai banyak pemain, banyak ngisi suara gitu. Berapa maksimalnya? Satu, maksimal satu. Jadi satu narator. Oh ya udah, berarti Journal of Terror kan yang tak masukin ke sana. Journal of Terror Kelana. Ya, malah kayak monolog gitu. Iya, memang monolog. Jadi kan kebetulan tokonya Prana yang jadi si Sigi, kenalan saya juga si dia penyiar radio di Mustang. Si Sigi yang ngisi jadi Prana, udah tak narasiin. Nah waktu awal, nah ini menarik nih. Jadi waktu ada 3 kreator yang diminta menciptakan originals, saya JS Khairen itu penulis itu, satu lagi Arumi siapa gitu, aku lupa namanya deh, nama lengkapnya. Romance saya horor. Nah ini yang ini romance komedi si JS Khairen, bagus itu. Kakakku yang tunangan, aku yang repot kalau saya judulnya itu, tapi bagus banget itu tentang lika-liku Arab menikah kayak gimana gitu. Aku yang horor. Nah waktu itu formulasinya nggak ada yang tahu ini formulasi bikin audio series itu gimana, per seriesnya kayak gimana, dikasih jatah 30 episode, gimana ya. Akhirnya aku bikin, malah yang punya aku yang dipakai. Jadi engine-nya dipakai. Engine tuh kayak metodenya opening, terus ada tempo, terus habis itu ada hook-nya, cliffhanger-nya di sini. Hooknya di mana, jadi engine itu kemudian kayak dipatenkan oleh internalnya Noise jadi satu engine. Jadi ketika nanti ada kreator lain diminta bikin audio series atau internalnya bikin pakai engine itu, pakai metode itu sama persis yang tak bikin. Jadi tak bikin ini 30 plot point kayak gitu. Jadi metode itu jadi ada kaidah baru kan, karena belum ada produk sebelumnya. Kayak gitu. Ya aku belajarnya dari tutur tinular justru. Jadi karena pengonsumsi orang jadul kan. Jadi udah tahu tutur tinular, udah tahu. Jadi aku kayak gini, cliffhanger-nya kayak gini pada saat mau dipukul. Iya. Musik bersambung nih. Kayak gitu. Jadi ini caranya. Jadi terus ada jeda hening, kadang-kadang krik habis suara terus turun. Ini suara. Jadi saya membayangkan suara. Saya nggak punya alat musiknya. Jadi ini musik menegangkan, tense music tak kasihnya tuh, SFX hujan, tense music, terus petir echo, jeda hening, terus habis itu suara burung. Berarti orang udah mengimajinasikan pagi. Sial, sinar itu menembus mataku, aku jadi terjaga. Jadi angle-nya harus supaya orang tuh ngebayangin dia lagi ngapain, bukan sinar itu, karena POV-nya dari dia. Kecuali sinar itu membasahi matanya, menerangi matanya, itu lain soal kan. Jadi waktu itu kan aku jadi Prana nih, aku harus gimana ya kalimatnya, kayak gitu. Itulah kurang lebih lah itu. Jadi ada kaidah baru. Jadi boleh teman-teman misalnya kaidah dasar saya kira umum ya, kayak misalnya anatomi, kalau komik maksudnya anatomi, terus arah baca, penempatan dialog, itu kaidah umum itu, tidak terbantahkan. Jadi penempatan dialog kalau pembacaannya dari normal Indonesia ya berarti kan di sini kalau kalian melihatnya dari sini terus ke sini, jangan waalaikumsalam, assalamualaikum kan jadi salah. Ya itu maksudnya itu kaidah namanya. Itu harus benar dulu Kak. Ya itu rules. Kalau itu aja salah, apalagi seterusnya. Tunggu dulu, berarti harus mundur dulu sebentar, benerin dulu yang ini. Ya, kalau Mas Veta tadi kan berarti kan sudah lintas media ya Mas ya? Komik, novel, audio apa tadi? Audio series ya. Tujuannya tuh
apa tuh Mas sebenarnya Mas? Itu Itu senang. nggak cuman komik aja. Bukan tujuan. Pokoknya aku melakukan sesuatu yang aku senangi. Jadi kalau nggak mungkin aku melakukan sesuatu yang aku senangi. Berarti itu semua termasuk karena aku dalam senang satu, aja. Karena Mas Karena senang. Udah. Aku senangnya banyak. senang itu banyak dan nanti akan Senang ini, senang itu banyak sekali. Tapi diseriusi kesenangannya. Iya 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 Cuma senang tok. iya. Jadi duit lah. Cek lagi. Itu sama itu Mas yang kemarin sudah almarhum ya, bukan almarhum, tamat ya Mas. Ya. Kemala itu kan sudah Oh ya ya. tamat kan. Ya. Kita tahu sendirilah sesukses apa Kemala sampai berapa Oh, iya? 3 sesi ya? 3 Tiga season? 3 season. Apa enggak sayang Mas menamatkan atau memang ya udah memang buat saya tamat segitu aja. Iya. Kenapa enggak sayang Mas? Itu kan masih Enggak, biasa aja sih. biasa aja. Ya enggak apa-apa emang. ya udah 2000 tamat ya. tamat. Ya emang tamat, emang mau gimana Mas? Ya, kita sebagai pembaca kan kayak sudah dibuat sayang lah sama karakter yang dibuat oleh kreator, terus tiba-tiba ditamatkan kan saya sebagai kan aduh saya Enggak tiba-tiba. Semuanya itu terkonsep. Jadi waktu saya nge-pitch jadi saya dulu bikin terus tiba-tiba ditawarin sama Gina. Sebenarnya Gina kan editornya webtoon itu, karena saya udah lama kan, saya webtoon pertama, jadi udah tahu lah dia. Jadi pas lagi mereka defisit konten, varian konten, Kemala muncul di kanvas, langsung tawarin mau horor yuk, official. Kalau itu ngobrol dulu kita biar tahu nih prospeknya. Oh gimana, tak kasih. Jadi Kemala itu nanti waktu itu 3 arc nyebutnya, saya belum season, pokoknya 3 arc. Jadi ada musuh pertama, ada musuh kedua, ada musuh terakhir. Musuh kedua, musuh pertama, musuh kedua, nanti muncul di musuh terakhir. Jadi pembagian season berdasarkan musuh waktu itu. Jadi musuhnya ini ya gitu, yang nanti ngalahin ketiganya. Nah, jadi aku punya segini. Cuman waktu itu belum ada pembabakan yang jelas. Jadi cuman ini. Jadi oke, deal lah gitu. Nanti kalau pokoknya gini aku bilang, ya kalau nggak bagus ya sudah. Itu tamat di 1 pun aku tamat nggak apa-apa itu season 1. Kalau nggak bagus, ya wes saya lanjut season 2 lebih bagus responnya, animonya. Sebetulnya lebih bagus lihatnya dari mana, dari penjualan koin. Gampangnya kalau saya lebih kaya berarti lebih bagus. Iya, paling gampang. Wow, saya lebih kaya nih. Season 3 lebih kaya lagi. Wow, bed mobil. Kayak gitu loh. Gitu. Jadi melihatnya dari kekayaan yang diterima. Ya enggak apa-apa tuh Mas kan. Iya memang faktanya begitu. Apa ya? Aku bingung kalau ngelihat dari saya kan bergembira, itu kan enggak masalah juga. Iya, jadi memang dari situ indikasinya. Cuman saya tuh selalu merasa kalau bikin trilogi, tahu nggak ada meme kuda yang ekornya bagus banget, tengahnya makin jelek, terakhirnya sketsa. Paham. Atau yang lain ada. Nah, saya tuh selalu dihantui oleh itu. Saya takut karya saya yang trilogi atau series itu dibikin kayak gitu. Mimpi buruk ya saya sebagai kreator. Starship Troopers kalau saya. Apapun sih sebetulnya banyak yang kayak gitu. Jadi banyak yang maksudnya itu menurut saya jadi kayak jadi karya lu nggak terkonsep dong dari awal. Nah, aku kan udah terkonsep. Gimana nggak terkonsep, orang banyak yang bilang ternyata nyambung ke sini. Ya iya, karena aku udah selesai dari awal. Udah aku bikin satu karya kayak H2O Ribbon itu satu karya, bukan terus itu trilogi. Dulu itu nggak kebayang trilogi itu karena pencacahan untuk cetak waktu itu mustahil untuk langsung tangkobon gede. Duit siapa lu siapa ya gitu. Bukan Panji lu. Even Panji enggak, Panji apa? Panji nggak ada di komik lah. Panji mana berani ngomong kayak gitu di komik, ada sayanya. Lu tar dulu sana, lu di tempat lain stand up komedian bagian lu kayak gitu. Even ada Panji nggak ngaruh karena dia nggak akan impact apapun. Tapi lebih siapa ini, nggak mungkin lah, lebih penerbitnya. Waktu mau bikin tangkobon aja saya sama Koloni meeting berapa kali itu sampai 700 ternyata. Kayak gitu mikir, gimana ya, yuk kita ketemu setternya dulu. Iya, jadi ya itu maksudnya seberapa hektik. Karena memang itu satu, saya mengkaryakan H2O Ribbon atau Kemala itu saya bikinnya itu satu, bukan trilogi, bukan kebetulan mencacahnya jadi begitu. Tidak selalu. Jadi kecuali kayak yang lain-lain memang dicacah per buku, kayak misalnya Pusaka Dewa itu akan ada tangkobonnya, enggak ada. Saya bikin Pusaka Dewa itu per buku. Jadi tidak akan ada tangkobon digabung, malah jadi jelek. Karena memang saya dari awal mencacahnya per buku. Justru kalau jadi tangkobon malah jelek. Nah, sementara kalau kayak H2O Ribbon itu satu karya utuh, sama Kemala juga. Jadi yang Kemala ini dari awal karena sudah jelas pembabakannya bakal seperti ini, itu mempermudah saya untuk memijah jadi tadi 1, 2, 3 itu kan.
Tapi ya saya bilang kalau nanti nggak works, koinnya nggak ini, ya sudah gitu. Terus saya mempersyaratkan satu hal lain, saya nggak mau ngewarna udah pokoknya. Pokoknya ini terima apa enggak juga nggak apa-apa, saya nggak mau capek gitu kan. Oh. Jadi Mungkin karena boleh. itu Sweta Kartika jadinya. Ya mungkin. Kan udah ada karya proven sebelumnya. Iya, ya, dan terbukti ada buktinya kalau Iya. karya-karya seperti ini. Ya makanya itu. Hasil. Sebetulnya gini, saya harus cerita sebelum saya ngomik kali ya. Iya, iya. Tahun 2010-an awal kayak 2010-an akhir kayak apa 2000 iya benar 2010-an akhir apa awal akhir-akhir lah menjelang mau tutup tahun itu kan ada sayembara koloni jagoan. Mas Gupta sebagai editor koloni waktu itu sudah memantau katanya dia sini bilang udah memantau saya lama. Jadi udah ngelihat di DeviantArt ini tiba-tiba saya mau bikin ikut. Sweta, saya udah memantau kamu di DeviantArt. Jadi siapa nih orang ya? Itu Mas Gupta itu. Oh, Mas Gupta jadi nge-DM gitu kan. Oh, maaf siapa ya? Ini yang editor koloni. Boleh siapa ya Mas Gupta? Serius gak ngerti. Waktu kan gak kenal. Aku tahu koloni aja gara-gara sayembara itu. Yang ngajak itu saya mau ketemu Mas Gupta aja ke Jakarta, banyak saya mau ketemu sama Mas Gupta. Waktu itu Saya aku bilang kamu siapa? Iya, soalnya yang tahu itu yang ngasih tahu Toto Hendran, tahu Tahu, prajurit tahu. Dewa. Jadi Toto itu ngajak saya ikut sayembara. Tor ikut Tor. Kan temen sekuliahan. Sahabat lah udah. Jadi biasa tidur di rumah, nginep. Jadi Tor ada sayembara, ikut. Yuk ikut yuk. Apa ya? Nah, kebetulan saya udah punya ide 2006 waktu nggak salah sore tentang 4 orang yang terkoneksi di dunia mimpi, and that's it. Itu saya nggak ada ya Dreamcatcher itu. Toto bikin prajurit Dewa, bikin set ngalapnya saya yang ke approve dulu. Saya udah di approve nih Tor. Lah saya belum, padahal pitch deck waktu itu kan bentuknya. Lah saya belum. Bentar, Mas ada temen saya prajurit Dewa udah. Oh belum sampai situ ngelihatnya. Oh ya udah. Terus semoga keterima lah Toto. Akhirnya Toto keterima. Terus dipilih punya aku. Ternyata Mas Gupta tuh cerita ke saya waktu itu juga. Ini kan awal ngomik ya. Ya. Mas Gupta cerita waktu udah tayang Dreamcatcher itu Mas Gupta bilang gini. Kami di redaksi itu sempat ada sedikit perdiskusian perdebatan gitu waktu itu bilangnya. Saya tuh kekeh banget pengen ngangkat punyamu untuk pertama. Tapi yang lain tuh ini aduh, genrenya apa sih ini? Nggak jelas waktu itu ya. Waktu itu ya 2010 kita ngomong 2010 belum ada comparisonnya, belum ada referensinya belum ada. Ini nge-reference ke siapa nih? Kalau kayak punya Mail waktu itu yang itu Lamia Indonesia itu mirip One Piece kalau nggak salah. Jadi kayak gitu punya si Muklis Persona, game Persona. Paham. Jadi ini Fata Morgana ya judulnya. Jadi milik Persona. Ini apa Dreamcatcher nih gitu, barang asing nih gitu. Mas Gupta katanya boleh aku menjamin gitu Mas Gupta ya bilang kayak gitu. Terus akhirnya percayanya ya. works malah pas lagi sebentar, voting. Mas. Sebelum itu Wanara sudah. Oh, Wanara belum. Belum ya? Wanara kan Mei. Bahkan Wanara pun belum ya? Belum itu 2010. Wanara itu dibikin Februari tahun berikutnya. Jadi ya gitu. Jadi Mas Gupta katanya sampai mempertahankan lah, berusaha untuk mempertahankan terus meja redaksi itu ya. Pokoknya ini saya jamin apa gimana, aku lupa deh kalimatnya. Harus koreksi Mas Gupta ya, mohon maaf kalau salah. Jadi akhirnya ditayangkan pas di voting beneran paling tinggi kan vote-nya ini. Oh sorry, waktu itu aku dikasih jatah berapa ya? 50 70 kalau nggak salah. Saya lupa deh porsinya. Terus saya bilang, Mas saya kayaknya lebih 6 halaman. Nggak apa-apa. Terus itu lagi Mas sorry Mas. Padahal masih baru loh ya. Saya lebih kayaknya 81. Nggak apa-apa. Ini orang kayaknya nggak kasih limit ini orang. Kayak Jadi gitu. Kalau kamu 100 pun mungkin ya udah. Tapi enggak, waktu itu waktunya enggak mungkin. Jadi akhirnya Mas ini udah mohon maaf banget 81. Enggak apa. Saya ini mohon maaf harus tambahin 1 halaman lagi. Wah, apa ya? Halaman thank you doang akhirnya. Terus tak kirimnya ini yang mungkin perlu tak ceritain teman. Ini namanya teknik marketing orang jualan. Ya. Yang lain mungkin ngirimnya CD biasa di burn itu Muklis juga. Muklis sih cerita karena CD biasa. Aku enggak. Aku ke tempat printing nyetak piringan stiker buat CD khusus kan ada tuh. Aku ngedesain dulu di Photoshop Dreamcatcher khusus. Terus beli wadah CD, tak bikin Dreamcatcher, tak bikin stiker. Masukin, tak tempel stikernya Dreamcatcher, CD-nya kayak Dreamcatcher doang. Masukin CD yang pembungkus ceklek gitu, yang bungkus itemnya, udah tak kasih sarung Dreamcatcher juga. Jadi kayak film. Terus tak kasih bonus stiker, tak kirim. Jadi kan orang udah, tak kirimnya tak tutup pakai stiker Dreamcatcher lagi. Kayak jadi produk Kayak jadi produk padahal ya emang produk jadi. Maksudnya itu udah jadi final artwork ya. Dikirim Mas Gupta langsung
Sweta keren sih barangnya. Nah, Gimik udah. ya, gimik. Yes, itu Ya, gimmick ya. marketing. Novarium itu saya juga Novarium. hampir sama kayak ya, gitu kan. si Hadias itu yang gagasannya kayak gitu. Jadi jet gimmick langsung ya sama Raga Suma role play. Ya, Jadi pendekar. Itu gimmick. Memang iya, memang, dan anehnya di Raga Suma kita nggak ngajarin orang lain role play, tapi dengan sendirinya orang ketika nge-DM Kisanak nggak ada yang ngajarin, bro. kakak. Iya kakak apa Kisanak saya mau beli komiknya. Enggak, aku nggak pernah ngajarin apa-apa. terbentuk Dengan secara sendirinya alami. itu Iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi waktu itu langsung ini terus berhasil tayang kayak gitu. Jadi waktu awal itu ada satu cerita menarik lagi selain itu. Jadi waktu itu pernah ada ini mungkin nggak ada sekarang barangnya. Namanya Yahoo Group apa ya. Jadi lupa aku namanya yang Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Tapi ada bisa bareng-bareng chat Nick bareng-bareng. i3 apa namanya? Enggak, bukan Yahoo Messenger, Hah? tapi ada feature yang kamu bisa ngobrol bareng. Yahoo Messenger iya, kan iya. chat biasa, personal. Yahoo Group deh kalau nggak salah. Aku lupa deh. Grup, Pokoknya chat bareng. Waktu itu udah ada orang-orang, ada Juni Harto, ada Cesa Lavalika, ya Lavalika Cesa, si Cesa, terus ada Fareza Octavio. Aku udah tahu orang-orang ini pada bikin komik nih. Aku minder terus. Mas Gufto tiba-tiba, Sweta ngomong dong. Cikur nggak ada karyanya aku terus. Ya Mas. Kondisinya kayak sekarang inilah. Kira-kira ya. Maksudnya? Kondisinya kayak sekarang ini aku ngomong sama orang-orang gede. Oh enggak, mending kamu udah bikin karya kan? Udah rilis kan? Aku nggak bikin apa-apa, belum rilis Dreamcatcher. Mereka udah bikin komik, udah terbit di Koloni. Aku belum ada di grup itu suruh ngomong apa Mas, kamu jangan kayak gitu Mas. Aku nge-DM Mas, saya kan belum bikin ngomong apa. Kamu pernah kemarin, jadi sebelumnya udah chat panjang lah, misalnya kayak ngomong tentang apa. Ayo Sweta ngomong dong. Wah ini orang matiin orang nih gitu. Terus saya ngomong apa, terus ada si Cesa, aku ingat banget Cesa. Sweta Ketika tuh siapa sih? Mampus. Terus ada waktu itu namanya Well Done Studio. Jadi ada si Randy, ada HL malah tuh. Jadi si Randy ngomong apa? Kayak pernah tahu apa? Sweta itu yang bikin Transbonja DeviantArt waktu itu. Jadi tuh itu tahu Transbonja. Aduh. Wah, aku malu nggak punya karya. Jadi aku yang nggak punya karya waktu itu yang nggak bersuara. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kamu intinya adalah aku sadar diri. Di posisi apa aku akan seperti apa tingkahku. Di posisi tertentu udah saatnya begini. Kayak waktu itu aku udah ngerilis 2 komik Wanara dan Dreamcatchers ke Mato LS Studio waktu itu. Boleh nggak aku punya pengen sharing pengalaman nih, namanya Comic Sense tak labeling gitu. Aku ngisi dong di tempatmu di LS Sunday. Ternyata jadi series panjang si Comic Sense ini yang ikut dari Semarang pada datang kayak gitu. Jadi waktu itu sempat kayak gitu, terus berhenti karena sibuk sendiri udah kayak gitu. Sempat di YouTube juga kan itu Comic Sense, tapi cuman enggak bukan. Kalau itu enggak ada, itu sendiri, itu aku ngisi sendiri. Ini lain lagi. Itu waktu itu memang event kayak aku ngikut eventnya ikut weekly event atau monthly eventnya si LS Legend Studio ya, aku lupa deh pokoknya itu jadi berkenalan sama Bayu sama Alpha yang punya komik para ini sama macam-macam gitu. Jadi pada saat aku udah punya karya yang proven itu udah jelas penjualannya, udah jelas komennya, appreciationnya, kayaknya aku bisa nih kalau ngisi nih. Boleh, mungkin akan denger setidaknya orang, tapi kalau belum ya menurutku pakai buktiin dulu aja gitu. Kalau belum ini, soalnya sejujurnya aku sangat terinspirasi banget sama tradisi nyantrik yang diceritain sama Om Tony Masdiono. Jadi Om Tony itu pernah cerita dulu nyantrik orang bawa ke, misalnya tanpa mengganggu ya, misalnya Pak Teguh Santosa, saya cuma pengen main ke rumah sampean, cuma pengen lihat komik, aku di pojokan deh jadi lampu deh. Paham. Aku cuma pengen lihat, aku nggak akan ganggu, I swear. Aku cuma mau bawain gula teh, kayak gitu. Itu kayak gitu dulu tradisi nyantrik tuh, yang kemudian kami hidupkan di Padepokan Raga Sukma pada era-era awal. Bahwa kalau kamu merasa belum mampu atau apa-apa, be humble, terus kamu benar-benar minta mengamati, sebetulnya bukan sampai meminta arahan juga sih, itu jadinya ngelama ya, ngelunjak, tapi mengamati dulu ini kayak gimana sih kreator ini berkarya ya, gini ya, gimana ya ini ya, di pojokan kayak hantu, pokoknya nggak berinteraksi ya, pokoknya kamu ambil ilmu sebanyak-banyaknya, itu ilmu itu humble kayak gitu, itu yang kamu jadi banyak banget nyantrik istilahnya, nyantrik ya, makanya jadi pesantren itu, jadi bentuk santri, santri kayak gitu. Itu hilang sih sekarang kayaknya, udah nggak terlalu, maksudnya bukan tradisinya, melainkan unggah-ungguh positioningnya. Jadi banyak yang bukan banyak sih, tapi sering curhati malah aku, ini belum belum kenal udah begini-begini, nodong kayak gitu kan. Ya mungkin tidak mendengarkan cerita, ya salah
kita juga sebagai generasi senior harusnya kamu ngabarin dong kalau ada tradisi ini. Makanya kesempatan ini aku ngasih tahu juga bahwa ada loh yang namanya tradisi. Kamu tuh humble, terus respect dulu ke senior, mengamati dari jauh karyanya seperti apa, kamu beli bahkan amati instruknya kayak gini. Aku punya Pak Teguh yang Pandawa itu dapat dari dikasih BCA sih, tak pelajari struknya, anjir ini zaman dulu loh bisa bikin bisa bikin kayak semacam iya dari kolase bentuk terus tiba-tiba dibikin asapnya putih justru. Fuck man, baru kebayang di inverted kayak gini. Ini orang pinter banget berarti zaman dulu udah gifted gitu. Ya kayak gitulah contohnya maksudnya. Iya, paham. Gitulah aku susah. Itu yang saya lakukan di Papillon dulu, Mas. Jadi saya gabung Papillon 2021. Tapi sejak kuliah saya ya kayak gitu di pojokan ngeliatin Mas Alfa, Mas Burhan gambar ngewarnai. Jadi saya ya secara nggak langsung saya nggak tahu ya tadi nyantri itu ya, cuman saya juga tahu diri unggah-ungguh nggak mungkin saya ganggu mereka yang lagi kerja. Cara saya belajar ya dari pojokan gitu itu saya ngeliat mereka kerja. Oh itu ada istilahnya ternyata. Ini sorry waktunya mungkin kelamaan Mas. Monggo. Dari terakhir berarti ya responden ini pertanyaan terakhir. Garda itu apa kabarnya Mas? Katanya ada lini Garda Comics. Enggak, itu jadi saya pengen bikin side story dari Wanara. Katanya itu khusus untuk superhero atau superhero senior. Jadi Wanara itu kan ada karakter-karakter superhero yang udah senior, udah tua ceritanya di eranya Wanara. Panca, Netra, Garuda Sakti, Sekar Besi, Putra Dewa, banyak lah. Dan ada nama-nama superhero yang belum pernah saya spill gitu. Jadi gimana caranya ya di Wanara, masih di Wanara itu di mana ya? Itu pun udah dicolong-colong di Wanara gitu, tak masukin kayak. Jadi satu sendiri yang selain Panca ya? Jadi satu sendiri gitu. Iya, nanti maksudnya kayak pengennya nanti nextnya kalau aku hidup-hidup lah tak iseng-iseng bikin Garuda Sakti ya masukin ke Garda Comics lagi gitu. Jadi itu khusus untuk apa namanya apa tadi istilahnya kalau side story dari superhero-superheronya di Wanara gitu. Yang ada di Wanara khusus di Wanara. Aku kira bikin kayak Kakak Sukma lain gitu. Enggak, itu mah aku doang. Aku bingung soal ngewadahinya. Enggak. Saya kan Mas Weta sudah buat khusus untuk kependekaran. Khusus enggak ya berarti ya? Bukan itu, aku bingung aja naruhnya di mana ya ini ya. Masa cuma Sweta Kartika doang. Kalau ada wadahnya mungkin lebih enak karena nanti ada judul lain kan. Ada superhero lain lebih tepatnya. Atau judul lain dia misalnya Panca. Ini udah ada Panca Sang Perkasa. Mungkin nanti yang berikutnya Adiwira Panca. Tak taruh di mana ya? Ya Garda Comics itu gitu. Siap. Oke. Sudah terjawab ya. Ya. Perlu tak kasih tahu siapa yang nanya? Enggak apa-apa kasih tahu siapa. Juli. Oh, Juli Biono. Mas, tunggu Mas. Iya. Ya itu jawabannya. Oke. Mas Sweta, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya, ini sudah hampir 1 jam ini. Bagus. Maaf sekali mengganggu waktunya. Enggak, kita mau dan juga mau naik travel. Siap. Terima kasih buat Mas Sweta, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih banget Mas Sweta.